Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Boruto membuka dua portal dimensi sekaligus dengan kekuatan barunya. Kedua portal tersebut mengarah ke tempat yang berbeda. Salah satu portal membuka jalan menuju desa Otogakure, tempat Orochimaru berada. Sedangkan portal lainnya langsung mengarah ke desa Konoha. Terlihat para shinobi mulai masuk ke dalam portal tersebut sesuai dengan tujuan dan peran mereka masing-masing. Hampir semua shinobi penting dan para Edo Tensei memilih masuk ke portal yang menuju ke Konoha. Hanya sebagian kecil saja yang memasuki portal menuju tempat Orochimaru, yaitu Shikamaru, Sai, Bunshin Boruto, Bunshin Naruto, dan Locke yang sedang tidak sadarkan diri. Bunshin Naruto terlihat sedang berdiri sambil menggendong tubuh Locke yang pingsan. Ia menoleh ke arah Konohamaru dan berkata dengan nada tenang namun serius, "Konohamaru, karena aku dan Shikamaru akan pergi ke tempat Orochimaru, untuk sementara waktu tolong gantikan posisiku sebagai Hokage di Konoha. Jika terjadi sesuatu, kamu bisa bekerja sama dengan Ino untuk membaca dan mengkoordinasikan situasi. Aku harus menyelesaikan urusan penting di sana, dan itu tidak bisa aku tunda." Mendengar permintaan itu, Konohamaru pun menjawab dengan nada hormat, "Baiklah, Nana Daima. Aku akan jalankan tugas ini sebaik mungkin." Naruto tersenyum dan membalas, "Bagus. Aku percaya kau bisa menjaga Konoha selama aku pergi." Setelah itu, para shinobi dan seluruh aliansi yang tersisa masuk ke dalam kedua portal sesuai tujuan masing-masing. Tidak ada satupun yang tertinggal. Setelah waktu cukup lama mereka melintasi ruang dan waktu, akhirnya mereka sampai di planet bumi kembali. Sebagian mendarat di desa Konoha, dan sisanya tiba di wilayah Otogakure. Shikamaru yang baru saja tiba di lokasi Orochimaru terlihat sangat terkejut melihat keadaan sekitar yang porak-poranda. Ia memandang sekeliling dan bertanya kepada Bunshin Boruto, "Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Apakah kehancuran ini akibat pertarungan kalian melawan ayah Momoshiki?" Bunshin Boruto menggeleng dan menjawab, "Bukan. Ini bukan karena pertarunganku dengan ayah Momoshiki. Kerusakan ini disebabkan oleh pertarungan sengit antara Orochimaru dan Amado. Aku sendiri tidak menyangka Amado bisa menyebabkan kerusakan sebesar ini." Mendengar penjelasan itu, Sai ikut bertanya, "Kalau begitu, di mana Amado sekarang? Apakah dia berhasil dikalahkan?" Boruto menjawab pelan, "Untuk sekarang, aku juga belum tahu di mana mereka berada. Bahkan keberadaan Eida dan Daemon juga tidak diketahui. Mereka menghilang. Tapi aku yakin Eida masih berada di bawah kendali Amado sampai sekarang." Saat mereka masih membahas keadaan itu, tiba-tiba Suigetsu muncul dari sebuah pintu dan menyapa, "Oh, kalian sudah kembali. Tapi, apa yang terjadi dengan Locke? Apa dia terluka parah?" Bunshin Boruto menjawab dengan nada khawatir, "Aku belum tahu kondisinya. Aku akan segera membawanya ke Orochimaru." Mereka semua kemudian berjalan masuk ke dalam pintu besar, melewati lorong-lorong yang gelap dan sempit. Setelah beberapa lama, mereka sampai di sebuah ruangan rahasia milik Orochimaru. Suigetsu langsung memanggil, "Tuan Orochimaru. Lihatlah, ini putramu." Dia tidak sadarkan diri. Orochimaru yang sedang meneliti sampel sel dari Shibai dan Kashinkoji segera menoleh ke arah mereka. Ia melihat Locke dengan tatapan tajam lalu bertanya, "Apa dia menggunakan Sannin Mode?" Bunshin Boruto menjawab, "Benar. Dia sempat menggunakan kekuatan yang sangat besar. Aku benar-benar terkejut saat melihat bagaimana aura Sannin Mode-nya menyala seperti Hachimon Tonko." Sasuke yang mendengarnya terlihat penasaran dan bertanya, "Tunggu dulu. Kenapa dia menggunakan Sannin Mode? Siapa yang kalian hadapi sebenarnya?" Bunshin Naruto menjawab dengan tenang, "Saat aku tiba di sana, para aliansi sedang menghadapi JBI milik Momoshiki." Hagoromo yang sejak tadi mendengarkan pun langsung terlihat terkejut. Ia menatap Naruto dan bertanya, "JBI? Jadi, maksudmu Momoshiki berniat menanam pohon Shinju?" Naruto mengangguk pelan dan berkata, "Sepertinya memang begitu. Aku rasa Momoshiki sangat terobsesi dengan buah cakra karena sepanjang hidupnya dia belum pernah memakannya." Toneri ikut bertanya, "Lalu bagaimana dengan JBI itu? Apakah kalian berhasil mengalahkannya?" Naruto menjawab, "JBI memang berhasil kita kalahkan. Tapi masalahnya, banyak sekali rekan-rekan kita yang gugur dalam pertempuran itu." Sasuke lalu menimpali dengan nada sedih, "Lalu di mana shinobi lainnya? Apakah mereka sekarang sudah kembali ke Konoha?" Boruto menjelaskan, "Aku membuka dua portal.
Satu ke Konoha dan satu ke sini. Hampir semua shinobi sudah sampai di Konoha. Sasuke mengangguk pelan, lalu bertanya pelan, bagaimana dengan Sarada? Apa dia baik-baik saja? Boruto menjawab dengan nada tenang, dia baik-baik saja. Tapi sebelum kami berpisah, dia menitipkan pesan untukmu dan Sarada agar selalu berhati-hati dan jangan sampai terluka. Mendengar pesan itu, Sarada dan Sasuke hanya saling menatap, tanpa sepatah kata pun. Sementara itu, Orochimaru perlahan mendekati tubuh Locke yang masih tidak sadarkan diri. Boruto bertanya, sebenarnya, kekuatan apa yang kau berikan pada Locke? Tadi dia seperti kehilangan kendali dan kekuatannya luar biasa. Orochimaru menjawab dengan serius, Sanin mode yang kupasangkan ke tubuh Locke memang sangat kuat. Kapasitasnya bahkan melebihi Mitsuki. Tapi perbedaannya, tubuh Mitsuki memang dirancang untuk bisa menyeimbangkan kekuatan itu. Sedangkan tubuh Locke belum siap menampung kekuatan sebesar itu. Karena itu, aku harus terus memodifikasi tubuhnya agar bisa menyesuaikan kekuatannya. Aku tidak ingin dia menderita efek samping yang berbahaya. Ia menambahkan, alasan kenapa aku dulu tidak mengizinkan Locke ikut bertarung adalah karena aku takut dia akan mati jika tidak bisa menahan kekuatan ini. Aku butuh waktu yang lama untuk menciptakan dua anak ini, Mitsuki dan Locke. Tapi setelah beberapa bulan modifikasi, aku merasa Locke sudah cukup siap. Jadi aku izinkan dia ikut ke dimensi Momoshiki. Hanya saja, aku tidak menyangka tubuhnya masih belum kuat dan akhirnya kolaps seperti ini. Shikamaru yang mendengarnya mengangguk pelan dan berkata, kalau begitu, dia akan jadi shinobi yang sangat kuat di masa depan asalkan kekuatannya bisa benar-benar stabil. Apalagi dia mampu melawan JBI. Mitsuki dan Locke ini menjadi perhatian utama, karena ada kemungkinan musuh akan datang kapan saja. Situasinya belum stabil, dan kekuatan mereka berdua harus diperkuat. Mendengar hal itu, Orochimaru langsung menanggapi dengan nada serius, tentu saja aku sangat menyadari hal itu. Bahkan sebelum kalian mengatakan pun, aku sudah berpikir ke arah sana. Tak lama kemudian, Orochimaru memanggil Mitsuki dan memberinya instruksi. Mitsuki, tolong bantu bawa Locke ke ruang istirahat. Pastikan dia bisa beristirahat dengan tenang agar tubuhnya cepat pulih. Mitsuki mengangguk, lalu berjalan perlahan menghampiri Locke dan merangkul kakaknya itu dengan hati-hati. Ia membawa Locke menuju ruangan lain untuk dipulihkan. Sementara itu, Orochimaru kembali ke meja penelitiannya dan fokus ke tabung tempat penyimpanan sel Shibai. Ia berbicara sambil memperhatikan datanya, sel Shibai sudah aku teliti sekitar 60%. Sejauh ini, bagian yang sudah kuteliti cukup aman dan bisa digunakan. Namun masih tersisa 40% lagi yang belum selesai. Aku masih butuh waktu karena struktur sel dari Dewa Otsutsuki sangat berbeda dengan tubuh manusia biasa. Menelitinya sangat rumit. Orochimaru menambahkan penjelasan dengan lebih rinci, meneliti sel Otsutsuki bukan seperti meneliti jaringan manusia. Tubuh mereka punya sistem biologis yang sangat asing. Karena itu aku tidak bisa gegabah dalam proses ini. Boruto yang mendengarnya menanggapi dengan tenang, tidak apa-apa, Orochimaru. Bagiku yang paling penting adalah memastikan sel Shibai ini bisa ditanamkan ke dalam tubuhku tanpa menimbulkan efek samping. Aku tidak ingin menyebabkan masalah yang lebih besar. Orochimaru mengangguk lalu membuka sebuah tabung yang berisi cairan khusus. Di dalamnya, terdapat sel Shibai yang sedang dipindai menggunakan teknologi scanner. Alat itu mulai bekerja dan perlahan menampilkan hasil analisisnya. Namun tiba-tiba muncul sesuatu yang membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Naruto yang melihat ke layar langsung bertanya, "Hei, Orochimaru, itu apa? Apa yang sedang terjadi?" Orochimaru menjawab sambil menunjuk ke arah layar, "Inilah alasan kenapa aku belum berani melakukan transplantasi sel Shibai ke tubuh Boruto. Aku menemukan adanya virus yang sangat berbahaya di dalamnya. Jika sel ini ditanamkan begitu saja, akan ada efek samping yang bisa membangkitkan sesuatu yang tidak kita inginkan." Sasuke langsung menanggapi, "Jadi, masalah utamanya hanya virus? Atau ada hal lain?" Orochimaru menghela napas panjang lalu menjelaskan sambil menunjuk ke bagian tertentu di layar. "Lihat di sini. Ada garis merah dan beberapa bercak putih dalam jaringan selnya. Ini bukan bagian alami dari sel Shibai. Aku menemukan bahwa di dalamnya juga tersimpan data karma milik Kawaki dan juga data tubuh seseorang yang sama sekali tidak aku kenali." Semua orang di ruangan itu mulai memperhatikan lebih serius. Sasuke menggunakan Rinnegan-nya untuk melihat lebih detail dan berkata, "Aku bisa melihatnya, tapi aku belum mengerti maksudnya. Bisa kau jelaskan lebih jelas lagi?" Orochimaru lalu menjelaskan dengan nada perlahan namun jelas,
Aku percaya Amado telah merancang semua ini sejak lama. Data Karma Kawaki dan data tubuh misterius ini sudah dipasang jauh-jauh hari sebelum sel ini disuntikkan ke tubuh Kawaki. Jika sel ini benar-benar aktif dalam tubuh Kawaki, maka data dari sosok misterius ini bisa bangkit, menggantikan Kawaki sepenuhnya. Boruto terlihat bingung dan bertanya, "Jadi, maksudmu, Amado sengaja menanamkan dua data dalam sel Shibai? Lalu jika data itu aktif, maka tubuh Kawaki akan hilang dan digantikan oleh sosok lain yang tidak kita kenal? Apa tujuan Amado melakukan ini?" Orochimaru menjawab sambil menatap Boruto. Kemungkinan besar, Amado ingin membangkitkan sosok baru yang bisa menjadi Otsutsuki sempurna dengan kekuatan selevel Shibai. Aku tidak tahu siapa yang ingin ia bangkitkan, tapi tujuannya sangat jelas, menciptakan makhluk kuat baru lewat tubuh Kawaki. Semua orang yang mendengar itu mulai merasa kesal dan marah. Terutama Boruto yang berkata dengan nada kecewa, jadi selama ini Kawaki hanya dimanfaatkan? Tapi siapa sebenarnya yang ingin Amado hidupkan lewat tubuh Kawaki? Orochimaru hanya menggeleng pelan dan berkata, "Aku tidak tahu siapa sosok itu. Tapi yang pasti, Amado mengincar kebangkitan seseorang dengan kekuatan Shibai Otsutsuki." Sasuke pun angkat bicara, "Kalau begitu, kita tidak boleh membiarkan sel ini jatuh ke tangan Amado lagi." Orochimaru mengangguk dan menambahkan, "Benar. Tapi jika sel ini ingin digunakan untuk tubuh Boruto, aku harus menghapus dulu data tubuh misterius dan data Karma Kawaki dari dalamnya. Kalau tidak, ada kemungkinan sosok itu malah bangkit lewat tubuh Boruto." Sasuke menunduk sebentar lalu berkata, "Kalau begitu, kami percayakan semua ini padamu, Orochimaru. Maaf karena kami terus merepotkanmu, tapi kami benar-benar tidak tahu siapa lagi yang bisa kami andalkan untuk hal serumit ini." Orochimaru menatap Sasuke dan menjawab, "Jangan khawatir. Kita sudah saling kenal sejak lama. Lagi pula, aku juga merasa punya tanggung jawab untuk melindungi dunia shinobi sebagai bentuk penebusan dosa masa laluku." Belum lama setelah itu, seekor elang tiba-tiba muncul terbang cepat ke arah mereka. Bentuknya mirip dengan elang milik Sasuke. Boruto yang refleks langsung mencabut pedangnya, Kusanagi, dan bersiap menebasnya. Namun Sasuke menahannya sambil berkata, "Tunggu Boruto, jangan serang. Aku sangat mengenali elang ini." Boruto menurunkan pedangnya dan bertanya, "Memangnya ini elang siapa? Apakah elang ini membawa pesan?" Sasuke menjawab dengan nada tegas, "Elang ini milik Madara. Sepertinya dia menemukan sesuatu yang penting." Boruto tampak terkejut lalu berkata, "Pantas saja Paman Madara menghilang dari awal kita bertarung melawan ayah Momoshiki. Aku jadi penasaran, kemana dia pergi sebenarnya?" Sarada ikut menambahkan, "Aku juga tidak melihat jejaknya sama sekali. Bahkan setelah Paman Obito meninggal, Madara tetap tidak muncul." Sasuke mengambil gulungan kecil yang terikat di kaki elang itu. Ia membukanya perlahan dan mulai membaca isinya. Saat matanya menyusuri baris demi baris tulisan, wajahnya perlahan berubah menjadi serius. Shikamaru yang melihat perubahan ekspresi Sasuke langsung bertanya, "Sasuke, ada apa? Apa yang tertulis di sana?" Sasuke menjawab pelan, "Tidak ada informasi panjang. Madara hanya menuliskan dua lokasi. Satu masih berada di planet bumi. Sementara lokasi kedua adalah sebuah titik koordinat, tapi aku tidak mengenali tempat itu sama sekali." Setelah mendengar informasi dari Sasuke tentang dua lokasi misterius yang ditemukan Madara, Naruto langsung menyimpulkan sesuatu. Ia menatap semua orang yang ada di ruangan itu dan berkata dengan suara mantap, "Kalau kita melihat dari cara Madara menyampaikan pesan ini, sepertinya dia memang menunggu kita di salah satu dari dua lokasi itu. Kemungkinan besar, dia punya alasan kuat dan informasi penting yang ingin dia sampaikan." Orochimaru yang mendengarnya mengangguk pelan dan menambahkan, "Aku juga punya firasat bahwa ini ada kaitannya dengan Amado, atau mungkin bahkan dengan sel Shibai Otsutsuki itu sendiri. Ini tidak bisa kita anggap sepele. Kita harus menyelidiki dua lokasi ini secepat mungkin sebelum musuh mengambil langkah lebih dulu." Naruto pun langsung memberikan perintah, "Shikamaru dan Sai, aku minta kalian berdua untuk mengunjungi lokasi pertama ini. Shikamaru, karena kau adalah ahli strategi terbaik, aku yakin kau bisa menganalisis situasi di sana dengan cepat. Dan Sai, karena kamu adalah kepala Anbu yang memiliki kemampuan untuk menyusup dan mengumpulkan informasi rahasia, maka aku percaya kamu bisa mengawasi segala pergerakan mencurigakan." Shikamaru menanggapi dengan tegas, "Baiklah, Naruto. Aku akan segera melaksanakan perintah ini. Kami akan segera bergerak." Sebelum Shikamaru dan Sai berangkat, Boruto mengeluarkan seekor kata kecil milik Kashinkoji dan menyerahkannya pada Shikamaru. Boruto berkata, "Tolong bawa kata ini.
Jika nanti Kashin Koji berhasil pulih dan bisa diajak bicara, maka dia akan menghubungimu lewat kata ini. Anggap saja dia akan mewakili kami semua di sini untuk berbicara padamu. Shikamaru menerima kata itu, lalu bersiap naik ke atas burung tinta besar hasil teknik Choju Giga milik Sai. Setelah siap, mereka terbang, mengikuti elang milik Madara yang sebelumnya datang. Elang itu kini bertindak sebagai penunjuk arah, memimpin mereka menuju lokasi yang ditulis Madara dalam pesannya. Sementara itu, Boruto, Naruto, dan yang lainnya masih berada di laboratorium milik Orochimaru. Naruto berkata pelan, satu tempat sudah kita percayakan kepada Shikamaru dan Sai. Tapi tempat kedua ini, yang berada di luar planet bumi, kelihatannya cukup jauh dan misterius. Sasuke lalu bertanya, kalau begitu, siapa yang akan kita kirim ke titik koordinat yang satu itu? Orochimaru menjawab sambil tetap memperhatikan alat dan eksperimennya. Menurutku, kita tidak bisa mengirim banyak orang. Cukup 2 perwakilan saja. Di sini aku masih harus menangani Kashin Koji dan proses penyempurnaan sel Shibai. Tempat ini juga butuh perlindungan kalau sewaktu-waktu musuh menyerang. Hagoromo pun angkat bicara. Ia menoleh ke Sasuke dan Boruto, lalu berkata, Sasuke dan Boruto, aku percayakan kalian berdua untuk pergi ke lokasi kedua ini. Jangan khawatir tentang keamanan tempat ini. Aku akan melindungi markas Orochimaru menggunakan Fuinjutsu ilusi yang akan membuat tempat ini tidak bisa dilihat, bahkan oleh pengguna Byakugan sekalipun. Boruto mengangguk dan berkata dengan mantap, kalau itu perintahmu, aku akan menjalaninya sepenuh hati. Hagoromo lalu mulai membuat segel dengan membentuk pola rumit menggunakan tangannya. Ia menekan satu telapak tangannya ke tanah, dan dari sana muncul garis-garis hitam yang menjalar ke seluruh area markas. Ia berkata, Fuinjutsu ini telah aktif. Sekarang tempat ini tidak akan bisa ditemukan oleh siapapun, bahkan musuh sekuat apapun. Naruto menambahkan, sekarang, pergilah. Dapatkan informasi sebanyak mungkin. Jangan sampai kita kecolongan oleh musuh. Boruto kemudian memanggil satu kata milik Kinji, lalu berkata pada Sasuke, kita bisa menggunakan kata ini untuk berkomunikasi kalau terjadi sesuatu. Sasuke mengangguk, lalu membuka sebuah portal dimensi menggunakan Rinnegan miliknya. Portal itu terhubung langsung ke titik koordinat misterius yang tertulis dalam pesan Madara. Tanpa membuang waktu, Boruto dan Sasuke melangkah masuk ke dalamnya. Setelah menempuh perjalanan cukup lama melintasi ruang dan waktu, akhirnya mereka tiba di tempat tujuan. Lokasinya tampak gelap dan suram. Cahaya hampir tidak terlihat. Sasuke berkata sambil melihat sekeliling, tempat ini sangat gelap. Kita harus berhati-hati. Boruto menanggapi, kita tidak tahu apakah ada jebakan atau tidak. Lebih baik kita berjalan pelan-pelan. Sasuke lalu berkata, untuk sekarang, mari kita sembunyikan cakra kita dulu. Jangan sampai musuh mendeteksi kehadiran kita. Boruto mengangguk, itu langkah yang bijak. Mereka berdua lalu menyembunyikan cakra mereka dan berjalan perlahan menembus ruangan gelap. Namun setelah melewati beberapa lorong, mereka mulai melihat cahaya terang. Ternyata area gelap itu hanyalah bagian awal dari tempat ini. Setelah masuk lebih dalam, mereka menemukan sebuah ruangan besar yang dipenuhi sel-sel Otsutsuki yang masih dalam proses eksperimen. Sasuke terkejut dan berkata, tempat apa ini sebenarnya? Kenapa penuh dengan sel eksperimen Otsutsuki? Boruto melihat sekeliling lalu menjawab, sepertinya ini adalah markas rahasia Amado yang belum kita ketahui sebelumnya. Sasuke bertanya lagi, tapi bagaimana Madara bisa menemukan tempat ini? Dari mana dia tahu? Boruto terdiam sebentar, lalu mengingat-ingat peristiwa terdahulu. Ia berkata, aku ingat. Setelah aku berhasil mengalahkan ayah Momoshiki, Kawaki sempat menyerap sisa kekuatannya lalu kabur melalui portal dimensi. Mungkin saat itu Paman Madara mengikuti dia diam-diam dan masuk ke portal itu. Sasuke menatap Boruto dan bertanya, tapi bagaimana Madara bisa masuk ke dalam portal itu tanpa terlihat? Bahkan kamu sendiri tidak menyadarinya? Boruto menjawab, aku juga tidak yakin, tapi mungkin Madara menggunakan tekniknya yang berkaitan dengan dimensi limbo. Itu membuat keberadaannya hampir mustahil untuk dilihat oleh orang biasa. Saat mereka berbicara, Sasuke tiba-tiba melihat sesuatu. Ia melirik ke sisi ruangan dan melihat tubuh seseorang yang tergeletak. Sasuke berkata pelan, Boruto, lihat ke sana. Kau kenal orang itu? Boruto memperhatikan sosok tersebut dan berkata, aku belum pernah melihatnya. Sepertinya dia bukan dari pihak kita. Sasuke berjalan pelan mendekati sosok itu.
Tapi ketika langkahnya menginjak sebuah benda, terdengar suara keras. Sasuke langsung berhenti dan wajahnya terlihat tegang. Keringat mulai menetes dari dahinya. Tiba-tiba, dari ujung lorong, muncul satu sosok Otsutsuki. Ia berjalan perlahan sambil berbicara, "Aku mendengar suara, sepertinya ada tikus yang masuk ke tempat ini. Siapa yang berani?" Sasuke cepat menarik Boruto dan membawanya bersembunyi di balik tembok. Otsutsuki itu terus berjalan ke arah suara, lalu berhenti ketika melihat benda yang diinjak Sasuke sebelumnya. Ia berkata sambil menatap benda rusak itu, "Ada penyusup. Kalau aku menemukanmu, aku akan mencabik-cabik tubuhmu." Sasuke dan Boruto masih bersembunyi. Wajah mereka penuh kecemasan. Sasuke lalu berkata dengan suara sangat pelan, "Kenapa ada Otsutsuki di sini? Bukankah ini seharusnya tempat milik Amado dan Kawaki?" Boruto membalas dengan nada bingung, "Aku juga tidak tahu. Tapi kita harus mencari tahu lebih dalam."